karena kebodohan saya tuh ngetik nomor rekening tujuan depositnya kurang, Hmm. kurang beberapa angka. Akhirnya salah transfer. Udah sial, bodoh lagi. Bukannya ngasih ke keluarga malah nambahin beban keluarga lagi. Jadi Hmm. sampai kakak saya bilang, udahlah lu mah gak usah kerja lah, malah nambah utang bukan Hmm. bukan bantu keluarga. Ya, gak nyampe 1 bulan mas, gak nyampe 1 bulan jadi wah ini kacau sih mas. Kenapa? Pokoknya selama saya main tuh dipanggil terus mas, suruh ngambil uang, ambil uangnya nak, kata kata ibu bapak saya tuh bilang Kata ntar kata ntar. lu kata lu dalam hati, asik di Ya, depo nih, asik di depo. udah dibawa ke Ustadz di Rukiah. Udah stres, ibu saya sampai ngomong itu ke Ustadz, ini Rukiah aja. Bro Abi tinggal di mana, di Bogor? Di Bogor mas, Di di Bogor. Sentul. Ya, Betul. Siap-siap. Gimana gimana? Problemnya di judul ya, mainnya. di biasanya pragmatik sih mas, pragmatik, Ah, PGSoft, ya ah, slot lah mas. Iya, slot ya. iya mas. Main banyak di slot ya. Iya, abisnya di slot sih mas. Oke oke. Saya gak main yang lain soalnya. Gimana? Apa yang dialami Mas Abi ini di perjudolan? Mas Abi ceritain aja. Awal kena tuh tahun 2021 mas. Hmm, Jadi saya tuh lulus SMA tahun 2020. hmm, Tahun 2021 tuh saya baru mulai kerja mas. hmm, Di satu PT lah, ada di daerah saya. hmm, Awalnya ngalir kayak biasa aja sih mas. Maksudnya namanya anak baru lulus SMA kan lebih ke mau berbaur sama siapa aja, hmm, mau nongkrong sama siapa aja gitu. Jadi ya berapapun umurnya, berapapun gimana pun orangnya, jadi saya gak ngefilter gitu mas. hmm, Temenan sama siapapun saya ya udah gitu. hmm, Yang penting hmm. saya di lingkungan baru punya punya temen gitu. Nggak pilih-pilih gitu ya. Ya nggak pilih-pilih gitu mas. Hmm, hmm, Apalagi hmm, kita kan anak baru ya, namanya di pabrik lumayan keras juga sih mas. Jadi ya hmm, ngedeketin sana sini lah. hmm, hmm, Awal tuh cuma nongkrong biasa sih mas, kayak pulang kerja nongkrong ke warkop gitu, ke hmm. seberang pabrik nongkrong di warkop segala macem. Itu kerjanya di daerah mana? Di daerah Sentul juga mas, daerah rumah Oh, saya juga. itu pabrik, ada Iya, pabrik situ. ada pabrik farmasi lah, mungkin Hmm. banyak orang yang tahu sih, Iya iya lumayan iya. terkenal di Hmm. sini. Ya. Terus awalnya tuh ya kayak biasa aja gitu mas, nongkrong, cerita, ngobrol segala macem. Hmm. Terus setelah saya ikut nongkrong sekitar 1 atau 2 bulan, mulai tuh mas ada beberapa orang nggak, awalnya tuh lumayan sehat lah mas nongkrongannya. Maksudnya kita ya kayak ngerokok ngopi aja gitu, nggak banyak embel-embel segala macem lah. Terus setelah beberapa lama mulailah 1 2 orang datang ke tongkrongan gitu mas, Ya. motor baru gitu kan, entah Apa? ngebeliin rokok, bawa motor baru gitu mas ke Oh, tongkrongan. iya Ya iya. entah beliin rokok atau bayarin jajanan di warkop itu, beliin Hmm. mie segala macam lah. Nah ya terus saya gak nanya sih mas, maksudnya saya gak, ya udahlah gitu ya. Tapi mereka sendiri itu mas yang akhirnya cerita kayak Hmm. mungkin kayak mereka ngerasain mereka JP, terus pengen pamer gitu mas, mungkin pengen ngebagiin rasa itu mungkin ya. Jadi mereka Hmm. kayak ngomong, gue nih kemarin eh, deposit segini terus dapat segini gitu. Hmm. Nah, terus makin lama makin sering tuh Mas. Makanya sering apa Kayak nih? makin 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 sering tuh dia kayak gitu. Maksudnya makin sering entah dia tiba-tiba motornya ganti ban atau apalah. Mungkin emang dikasih ya. Gak tahu sih saya dia habisnya berapa gitu. Gak ngerti juga. Nah, cuman makin lama tuh mulai tuh Mas satu-satu mulai pada main tuh. Yang tadinya cuman main judi bola, yang Hmm. tadinya cuman main parlay, mulai tuh Mas pada pindah ke slot. Mulai dari yang 50.000, terus sisa buntut saldo tuh 20.000, 30.000, mulailah tuh pada main segala macam. Nah di situ tuh saya sebenarnya emang sama sekali nggak tertarik gitu mas, cuman bener-bener real coba-coba gitu mas, kayak ada saldo nih sisa gajian dua Hmm. puluh lima ribu ya udah saya coba deposit. Tapi tahu itu cara mainnya. Nggak sama sekali mas, bener-bener Hmm. gak ngerti. Cuman Oke. yang saya lihat cuma muter-muter aja gitu kan. Hmm. Nah ya, terus dari situ saya nggak ngerti tuh mas, kalau deposit harus ngisi form. Ternyata harus ngisi form, harus ngajuin form kan, biar Hmm. di ACC tuh depositnya. Saya nggak Iya ngerti tuh sama sekali. iya. Saya depositnya kemarin, ngajuin formnya besoknya pas kerja, baru diisiin sama teman saya. Hmm.
Nah, di situ tuh saya deposit 30.000 lah kalau nggak salah. Hmm. Saya cobain tuh mas main pragmatik. Biasanya kan kalau kata orang di percobaan pertama biasanya langsung naik tuh mas. Kalau saya nggak sama sekali. Kalau saya tuh langsung tuh dihabisin tuh hari itu. Hmm. Nah udahlah, udah lewat beberapa hari setelah itu hari Jumat. Kita tuh dulu Sabtu Minggu libur. Jadi Jumat malam tuh saya nginep di salah satu rumah temen kerja saya ini. Nah di situ tuh mas mulai-mulai panasnya tuh Hmm. kayak ayolah 100 200 gitu patungan segala macam. Nah, ya udah di situ saya karena anak baru lulus dan kayak gak banyak tanggungan gitu, Mas. Hmm. Gak mikirin ke depannya juga uangnya bakal diapain gitu. Ya udahlah kata saya buat senang-senang gitu. Ya udah saya ikut patungan tuh 100. Nah, malam itu tuh seingat saya sih tetap turun juga sih, Mas. Tetap kalah juga seingat saya. Oke. Nah, udahlah berlanjut. Pokoknya saya tuh awalnya nggak bener-bener intens main gitu, Mas. Kayak paling kalau main sambil nongkrong sama teman-teman saya gitu. Cuman gitu-gitu aja sih paling. Nah, titik balik di mana saya mulai main sendiri tuh kan yang bahaya tuh kalau main udah edik sendiri ya, Mas ya. Kalau udah main di rumah sendiri nggak Hmm. bersosialisasi gitu. Nah, itu yang udah titik balik saya di situ tuh karena awalnya ini saya udah sial terus bego juga sih, Mas karena saya emang anaknya ini jujur aja ya Mas, eh, maksudnya zaman SMA tuh saya ngerokok juga enggak gitu, kayak bener-bener Lurus-lurus aja lah anak-anak ya. luar lah gitu. Iya lurus banget Mas, Heeh. orang tua juga kaget lah saya begini sekarang. Hmm. Iya jadi mau ngelakuin hal itu tuh gemeter gitu Mas tangan, Hmm. kayak mau ke ATM tuh saya mau nyoba deposit sendiri tuh tangan gemeter. Akhirnya karena kebodohan saya tuh ngetik nomor rekening tujuan depositnya kurang Hmm. kurang beberapa angka, akhirnya salah transfer. Nah disitulah mulai itu udah sial, bodoh lagi. Nah disitu salah salah transfer. Ke siapa itu? Nggak tahu ya ke siapa ya. Kalau yang saya lihat tuh kayak PT dia mas, kayak Oh. perusahaan gitu. Ya Berapa jadi duit tadi? ribet lah, Berapa duit? 150. Oke. Oke, terus. Ya. Terus setelah itu saya pulang dulu, itu pulang kerja tuh mas posisinya, pulang dulu Hmm. ganti baju segala macem. Terus Hmm. saya sambil ngerokok di rumah kayak, duh uangnya berkurang 150 gitu, kayak Hmm. lumayan gak ikhlas sih. Udah karena salah transfer kan, Hmm. bukan karena kalah gitu. Ya, Ya ya. udahlah, saya coba lagi malam itu mas 100.000, Hmm. 100.000 saya mainin. Pokoknya selama awal-awal saya main tuh nggak pernah menang mas sama sekali. Paling naik misalkan saya deposit 100.000, paling naik 120, 150. Pokoknya keulang gitu terus mas. Pokoknya dari awal tuh saya selalu mau main lagi buat ngembaliin. Hmm. Pokoknya siklusnya udah pulang tuh mas dari awal buat ngembaliin. Nah, pokoknya saya kerja di situ tuh cuman 6 bulan. Setelah 3 bulan kerja baru saya mulai main. 3 bulan setelahnya, setelah saya habis kontrak, dapat gaji terakhir, uang BPJS turun. Nah, di situ mas baru, Gimana? iya, di situ saya baru ngerasa eh, adrenalin gitu mas, kayak ngerasa kayak gak mikir aja gitu mas, segampang itu gitu, uang ngalir, ngalir, Hmm. ngalir dari yang tadinya 50.000, 100.000 mulai naik tuh ke 200, 300. Nah, udah Hmm. pokoknya depo 200, 300 naik 500 ditarik, gak ada capeknya itu mas, sampai Ya. sampai kadang mual saya main 200, Apa? 300 saya tarik, saya deposit lagi, pokoknya Hmm. siklusnya gitu aja deh Ya. sampai sampai habis lagi. Nah itu tuh 2021, pokoknya awal-awal tuh keluarga belum ada yang tahu mas sama sekali. Hmm. Saya habis kontrak, nah di situ tuh mas mulai yang namanya minjem-minjem, di situ mulainya. Uang udah habis, semua udah habis, mulai minjem nyoba-nyoba aplikasi-aplikasi lah mas. Itu Eh, posisinya udah kelar kerja, udah habis kontrak mas. udah habis kontrak. Berapa tahun itu kontrak? Udah. Yang pertama saya kerja itu cuma 6 bulan mas. Hmm. Oke. Terus setelah itu nganggur, gak ada pemasukan, Hmm. gak ada yang bisa diputer. Akhirnya Hmm. nyoba-nyoba lah mas. Karena dulu setahu saya tahun 2021 lah, masa-masa COVID kan masih gampang ya mas ya, buat Ya, pencairan pinjol-pinjol gitu. Ya ya. maksudnya sekitar berapa ratus ribu sampai sejutaan tuh masih gampang lah. Nah di situ tuh mas saya lumayan ininya, lumayan hancurnya. Saya minjem, langsung saya mainin. Pokoknya Hmm. pokoknya saya tuh minjem buat main doang itu mas. Ya, 600.000 atau 500.000 pokoknya buat main, buat ya. saya puter gitu. Nggak ada tujuan lain saya buat main juga. Itu padahal posisi udah nggak kerja ya.
udah nggak kerja, udah nggak tahu tuh mas bayarnya gimana. Hmm. Ya mikir-mikir pendek aja gitu mas, jadi Ya. ambil aja lah udah bodo amat. Nah udah tuh berjalan saya masih sambil nyari-nyari kerja. Terus yang namanya pinjol kan tenornya paling 1 bulan ya mas ya, paling lama masa masa peminjamannya paling cuma 1 bulan. Nah Ya. itu tuh saya bingung saya harus bayarnya gimana. Nah mulailah saya minjem ke aplikasi lain buat nutup dari lubang tutup lubang. Mulai minjem ke saudara saya, ke sepupu saya, Ah. minjem minjem 900 ribu, 700 ribu, sampai sekitar 2 jutaan lah. Nah di situ Hmm. mas awal-awalnya udah berjalan, utang di aplikasi masih ada, itu saya panik itu mas, saya pas ditagi-taginya. Panik gimana? aplikasi saya aplikasi saya pokoknya kan biasanya errornya ke WA ya mas ya, entah nelpon atau tangan cempengan ke rumah gitu. Pokoknya saya panik aja tuh. Saya hapus aplikasinya, WA-nya saya blok-blokin, WA pinjolnya saya Hmm. blok-blokin. Itu Udah ini dari situ apa pinjol legal apa ilegal? legal sih mas, masih Oke. masih yang legal. Proses saya main tuh kalau mungkin ya mas dibanding sama yang pernah sharing di YouTube-nya mas, saya termasuk Hmm. nggak terlalu gede lah mas, cuman buat saya udah lumayan ngancurin hidup saya Iya, gitu iya, mas. iya. Itu aku Ya, tegesin tuh. Jadi nggak bisa mengotak-otakan nominal ya, karena ya itu sering lah teman-teman tahu lah itu level orang atau mas. finansial orang itu berbeda-beda. Nggak bisa di sama-samain. Oke, oke, terus terus. Tadinya saya agak ini sih, maksudnya cerita kekalahannya cuma segini gitu. Takutnya kan kalau di YouTube mas sampai puluhan juta, ratusan juta gitu. MM-an malahan itu di YouTubeku mah. Ya, emang Hmm, makanya hmm, 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 sebenarnya ini alurnya lumayan lambat sih mas. Maksudnya saya tuh emang setelah 2 tahun main mas, saya baru hmm. ketahuan sama Ya. keluarga. Pokoknya tuh saya pinjol tuh sampai 2 kali lipat mas. Saya tuh pinjem di di salah satu akun pinjol tuh 1 juta, karena udah bener-bener lewat masa peminjamannya, udah sampai harus bayar 2 juta. Uang saudara saya belum saya bayar, sepupu saya itu belum saya bayar. Terus banyak lah mas, numpuk sekitar, kalau dihitung-hitung tuh harusnya sekitar 8 jutaan. Hmm. Posisi Pada posisi saat nggak itu kerja lagi ya. posisi nggak kerja, ya. Hmm. Pokoknya saya sambil jalan aja itu mas, sambil pernah buka angkringan, cuma 3 bulan. Itu juga menurut saya hancurnya karena itu juga tuh mas. Gimana? Tuh campur tuh, jadi kayak ya angkringan kan ya receh lah ya mas ya. Paling menunya usus apa sosis ya, orang 20 ribu 30 ribu gitu. Udah ketahuan tuh kepake buat beli rokok, ada 20 ribu 30 ribu, saya Hmm. depositin mas. 20 ribu 30 ribu, saking emang Saking pengen iya mainnya ya. saking iya, ngerasain sensasinya itu mas, gila. Hmm. Eh, Terus di situ udahlah, pokoknya itu angkringan tuh padahal yang masak tuh ibu saya, yang nyiapin ibu saya, masakannya segala macem. Itu tuh kalau misalkan dihitung pengeluaran sama pemasukannya bener-bener gak bisa nutup mas sebenarnya. Ya jadi cuman alhamdulillahnya kan itu di backup sama kakak saya. Nah cuman setelah 3 bulan kayaknya susah deh gitu, nggak bakal balik modal juga, boro-boro balik modal gitu, yang ada nombok terus kan, uang sewa segala macem. Udahlah dari situ, itu tuh akhir tahun 2022, akhirnya angkringannya tutup. Terus saya ngelamar-lamar lagi tuh mas, ngelamar-lamar kerja kan, tahun 2023 bulan sekitar sekitar bulan 6 atau 7 lah kalau nggak salah, saya dapat kerja lagi mas di salah Hmm. satu warehouse Hmm. warehouse minimarket itu mas, Hmm. di daerah rumah saya juga. Nah di situ pokoknya pokoknya saya tuh hancur lagi, utang saya banyak lagi setiap saya mau kerja mas. Jadi saya tuh kerja bukan dapat duit, malah nambah utang. Bukannya ngasih ke keluarga, malah nambahin beban keluarga lagi. Jadi Hmm. sampai kakak saya bilang, udahlah lu mah gak usah kerja lah, malah nambah utang, bukan Hmm. bukan bantu keluarga. Ya itulah mas. Tahun 2023 itu pas awal saya masuk kerja, bulan 6 atau 7, di situ tuh mas mulai ketahuan tuh. Karena saya dititipin uang sama ibu saya 1 juta, saya pakai mas. Itu posisi posisi mau lebaran atau apa gitu. Pokoknya saya pakai, setelah berapa hari uangnya habis, terus saya jujur ke kakak saya cuman ngomong uangnya kepake buat bayar utang selama saya nganggur, buat saya jajan. Itu saya masih masih denial tuh mas, masih gak Oh, mau ngaku. Pokoknya jangan iya. jangan sampai ketahuan jangan sampai Hmm. ketahuan saya main deh, biar saya bisa Hmm. main terus gitu pikiran saya tuh.
Oke. Ya, jelas saya bisa bisa bebas. Nah udah di situ Terus terus. kakak saya itu kan dua ya mas cewek ya. Mm-mm. Awalnya mereka udah curiga juga, entah kan badan saya kurus juga ya mas ya, gara-gara itu juga tuh banyak pikiran, entah dicurigain, pokoknya awal tuh dicurigain, udah dicurigain kalau saya tuh main slot, udah di inilah, udah dicek-cek segala macem, main Mm. slot lu ya, main slot lu ya. Saya masih masih nolak, masih masih ngelak, sampai dicurigain lu narkoba, sampai di lu enggak, tes urin aja saya. Sampai gitu saya. Pokoknya di situ kakak saya masih masih percaya gitu mas, kalau emang uangnya saya pakai buat saya main aja gitu, saya nongkrong ngopi gitu. Kira kakak saya tuh masih mikir positif lah. Walaupun kalau minjem uang buat nongkrong itu salah juga ya mas sebenarnya. Intinya di situ masih percaya, terus berjalan lah. Akhirnya di situ ketahuan semua utang saya ditalangin pakai uang kakak saya, tapi saya harus nyicil per Mm. bulannya. Setiap saya gajian tuh saya harus nyicil. Udah tuh mas saya berjalan ya, segala macam ATM dipegang. Cuman yang banking masih masih saya megang. Berjalan terus gak nyampe 1 bulan mas, gak nyampe 1 bulan jadi wah ini ini kacau sih mas. Kenapa? bapak bapak saya tuh bapak saya tuh dapat kerjaan mas. Bapak saya kan kebetulan ini ya punya bengkel las, ya bikin kanopi pagar. Ya. Jadi ya namanya orang tua mas, jarang gitu punya ATM, megang ATM gitu kan. Mm-mm. Nah di situ tuh kalau misalkan si pelanggan bapak saya mau transfer buat beli bahan, buat uang modal segala macem, kan transfernya ke rekening saya ya mas ya. Ya. Nah di situ tuh ditransfer lah sama pelanggan bapak saya 2,5 juta. dua Mm-mm. juta setengah itu tuh Ngerjain apa ditransfer itu? sekitar, Mau ngerjain apa kenapa Bapak? mas? Bapak mau ngerjain apa? Kanopi atau apa? Kanopi mas. Kanopi, ya. Oke. Terus Aduh, terus lucu nih lucu. Terus. iya emang kalau temen tuh mas kalau melihat saya gini udah ketawa, udah bukan kasihan lagi, ketawa. Heeh. Terus. Bahwa saya ada kerjaan, terus uangnya ditransfer ke saya, siangnya uangnya masuk. Nah, saya tuh pulang kerja sekitar jam 5 lah nyampe rumah. Saya tuh selalu mikir gini mas, saya paling mau pakai 100 atau 200 ribu, misalkan naik, entah profit lebih 200 atau 300 saya tarik gitu. Nah, di situ salahnya saya kebablasan juga mas, udah kalah 100, nambah lagi 200, nambah lagi gitulah mas, terusnya kayak Mm. kayak penjudi biasanya lah. Mas tahu lah. Nah padahal di situ tuh sempat balik modal mas, sempat pas udah uangnya tuh udah ditransfer semua, udah didepositin semua 2,5 juta, itu tuh sempat kena ke angka 2,7 atau 2,8 gitu. Nah ya itu mas, setan. Lanjut, udah lanjut terus sampai habis. Nah pokoknya eh, pas saya main tuh, saya main di atas, saya kan main kamar saya di atas ya mas ya, orang tua di bawah. Pokoknya selama saya main tuh dipanggil terus mas, suruh ngambil uang, ambil Oke. ambil uangnya nak, ambil uangnya nak, kata kata ibu bapak saya. Terus saya tuh bilang Kata ntar kata ntar, lu, saya kata ngomong lu, itu saya kata lu, kata lu dalam hati asik di ya, depo nih, asik nih depo. taruh taruh deg-degan ini gitu. Hmm. Oke, terus terus. Iya pokoknya uang apa aja deh mas, yang lewat sebentar aja kena sikat sama saya. Hmm. Terus di situ eh, pokoknya posisinya udah hampir maghrib. Terus orang tua saya masih manggil-manggil buat ngambilin uang. Saya tuh alasannya saya lagi ngerjain kuesioner dari kerjaan, Mas. Hmm. Ya, bentar Pak, ini lagi ngerjain ini kuesioner dari kerjaan. Disuruh selesain sekarang, gitulah Hmm. alasannya. Ya. Terus saya tutup kunci. Nah, pas saya main, kalah. Langsung tuh Mas, nyawa kayak naik tuh. Nyawa kayak kayak lepas tuh. Dapat Teng dapat aja. dapat energi ya. Iya, langsung teng aja udah hilang. Pas udah habis, eh, saya nggak tahu mau kemana. Pokoknya saya habis itu mandi, saya beres-beres, saya keluar, udah saya hilang mas, kabur Hmm. 2 2 atau 3 hari. Hmm. Ya, Itu kabur pokoknya kemana? awalnya juga saya bingung gitu mas. Maksudnya mau mau kemana kan? Niatnya mau sambil cari uang gitu buat pinjaman. Tapi siapa yang mau minjemin uang 2,5 juta mas? Hmm. Maksudnya ya saya bisa nyari di mana gitu. Ya udah di situ saya keliling-keliling sambil mikir. Nah akhirnya saya ke rumah teman saya yang sama-sama main juga. Oke. Ya ya tau lah mas, pasti
penjudi tuh nyari penjudi lain. Mm-mm. 2 atau 3 hari saya di situ tuh makan segala macem masih ditanggung sama teman saya tuh mas, maksudnya teman saya masih baik gitu buat masih mau terima. Terus tuh 2 2 3 hari tuh saya dicariin tuh mas, Mm. teman saya semua nyariin, cewek cewek pacar saya juga nyariin, nyariin semua lah. Sampai di titik ending lu berhenti gimana itu? Saya tuh beberapa kali mas nyebur nyebur main lagi berhenti main lagi Mm. tuh. Pokoknya di situ saya akhirnya pulang, keluarga masih mau nerima. Udah tuh mas, eh, ya walaupun utang jadi banyak ya, terus sambil saya cicil. Nah terus itu tuh bulan pertama kerja, terus keulang lagi mas di bulan ke-6 kerja. Begitu lagi siklusnya, uang siapa aja saya pakai, terus akhirnya saya kabur lagi. Itu di titik saya yang awalnya masih diterima, masih ditangisin. Setelah kejadian itu, udah pulang ke rumah dimarahin, udah didiemin, udah segala macam cara lah, udah dipakai fisik, udah dibawa ke ustadz di rukiah. Udah pernah ibu saya sampai ngomong itu ke ustadz, ini rukiah aja biar keluar setannya. Sampai terakhir tuh itu saya sampai keluar dari kerjaan itu mas, yang pas 6 bulan itu, yang 6 bulan kejadian lagi itu, saya sampai keluar dari kerjaan karena emang slot itu bener-bener kemana-mana gitu mas dampaknya. Ke kerjaan tuh bikin males, terus di kerjaan ada utang, saya juga akhirnya ditagih di kerjaan jadi nggak bisa kerja juga kan, maksudnya ya kemana-mana saya benar-benar ketutup nih jalan. Saya mau ke teman juga punya utang, ke keluarga juga ada, Hmm. ke kerjaan juga ada. Nah ya di Itu situ tadi gua nanya dulu tuh. Tadi di Rukyah gimana rasanya? Diapain? nggak ada mas, nggak kerasa, nggak tahu emang sayanya aja yang setannya tuh saya apa emang emang gimana nggak ngerti. Setannya ini takut itu. Udah pokoknya dari situ, iya jangan-jangan setannya aja udah nyerah gitu mas. Itu mah Iya, bukan bukan gue nyuruh gitu. takut Emang dia setannya yang takut mau. setannya takut sama lu. Sama setan judul kalah. Ending lu berhenti gimana? Ending berhenti tuh tahun sekarang 2025 ya Mas. Ending Hmm. berhenti tuh tahun 2024. Di situ tuh saya punya keponakan. Nah, Hmm. disitulah maksudnya ada beberapa masalah selain dari masalah saya. Terus ya mau gak mau, maksudnya kalau saya nggak berubah, gimana menyelesaikan masalah yang lain gitu Mas. Karena kan masalah tuh masalah yang, kalau soal judi kan masalah yang dicari ya Mas ya. Hmm. Cobaan yang dicobain gitu. Bukan beneran masalah dari Tuhan gitu. Ini cobaan yang dicobain. Iya. Nah, maksudnya saya juga mikir, eh, ya sekarang udah punya ponakan gitu. Maksudnya ya minimal kalau nggak bisa bantu jangan nyusahin gitu. Jangan nyusahin kakak saya lagi gitu. Kasihan Hmm. anaknya. Saya mikir gitulah. Pokoknya tuh tahun 2024 bulan Maret apa tuh ya saya terakhir main tuh. Hmm. Udah dari situ mulai nyicil-nyicil utang lagi, mulai ngebangun hidup lagi, mulai main lagi sama teman-teman, mulai main bola lagi. Itu Tuh tahun berapa selama itu? saya main slot tuh tahun 2024 Mas, Hmm. bulan-bulan Maret lah. Oh, bulan Maret tuh udah Ya mulai stop. mulai dari situ saya ya udah mulai stop. Hmm. Terus Terus 2024 bulan Maret udah mulai stop. Di situ tuh udah mulai bersosialisasi lagi lah Mas. Kayak hmm. teman-teman lama yang udah nggak pernah kontekan lagi, teman-teman lama yang udah nggak pernah nongkrong lagi, mulai mulai ketemu lagi gitu Mas. Hmm.